Baik, langsung saja saya akan di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan lingkaran berupa rumus-rumus, kemudian juga berisikan soal-soal contoh dan juga pembahasan soal HOTS. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jadi persamaan lingkaran itu memuat banyak rumus-rumus. Sebelum kita lanjut ke situ, hendaknya kita tahu dulu sih apa sih itu lingkaran sebenarnya, apa definisi lingkaran, apa pengertian secara bahasa yang baku, supaya kita mudah untuk mengerti dan paham dengan materi yang selanjutnya. Jadi pengertian lingkaran di sini, lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang berupa sisi lengkung. Oke. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu ini adalah titik pusat di sini. Titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sini, dia namanya titik pusat. Ada himpunan titik-titik di sekeliling pusat lingkaran ini, yang mana dia berjarak sama terhadap pusat lingkaran. Nah, membentuklah suatu garis disambungkan hingga membentuklah suatu lingkaran. Nah, ini definisi lingkaran seperti itu, yang mana lingkaran ini hanya memiliki satu sisi, yaitu sisinya sisi lengkung. Nah, kalau ada titik-titik dia jaraknya sama terhadap titik pusat, namanya ya ini disebut dengan lingkaran. Oke, kurang lebih seperti itu jadi definisi lingkaran. Oke. Nah, baik, sebelum kita lanjut untuk mengenal bagaimana sih, apa sih contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, sering kita jumpai, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah suatu bentuk lingkaran yang mana ada ilmunya dalam kita belajar lingkaran tersebut. Nah, contohnya di sini saya mengambil kendaraan, yakni sepeda. Nah, jadi dalam sepeda ini yang komponen-komponen lingkaran yang ada dalam sepeda ini ada banyak ya. Yang paling dominan yakni ada dua di sini, itu ban sepeda, atau yakni ban sepeda ini ada dua ya, depan dan belakang. Nah, ini berbentuk lingkaran. Nah, dalam sini juga kita bisa pahami selain lingkaran yang ada pada ban ini, dia juga mempunyai titik pusat di sini. Titik pusat dalam ban ini ya, ini di asnya di tengah sini. Nah, ini titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat dalam kehidupan nyata ini as tengah dalam sepeda. Ya bisa belakang, bisa depan, sama saja. Kemudian jari-jari. Nah, jari-jari sih apa sih itu jari-jari? Jari-jari adalah dimana titik pusat dia dihubungkan dengan ini ya, pinggiran sini. Titik pusatnya ini, jarak titik pusat dengan lingkaran. Nah, ini namanya jari-jari. Titik pusat ke lingkaran. Nah, jari-jari atau bahasa Jawanya itu ruji. Kemudian nah, sudah ya, ini titik pusat, jari-jari dan lingkaran. Jadi di belakang juga ada ya, disinggung oleh sebuah garisnya ini berupa rantai, yang mana apabila pada lingkaran yang besar ini diputar, nah ini akan menimbulkan putaran juga kepada gear yang belakang. Gear belakang yang tersambung dengan as belakang ini, as ban belakang. Maka dari itu ayunan sepeda ke depan dia akan juga menimbulkan suatu pergerakan ke depan, begitu. Nah, seperti itu. Nah, komponen-komponennya dibentuk sedemikian rupa ya. Ini contoh garis singgung dalam persamaan lingkaran. Dia menyinggung antara lingkaran satu dengan lingkaran yang satunya lagi. Next. Nah, baik, kita langsung masuk ke dalam bentuk-bentuk persamaan lingkaran. Nah, dalam persamaan lingkaran di sini ada
3 yang perlu kita pahami. Jadi persamaan lingkaran yang pertama itu berpusat pada titik 0,0 dengan jari-jari R. Persamaan lingkarannya yakni x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini seperti rumus Pitagoras ya, yang mana sisi miring ini sebagai paling panjang r kuadrat, kemudian depan dan samping ini sebagai yang pendek. Kemudian yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusat AB, pusat titik A, B dengan jari-jari R. Rumusnya yakni x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, yang ketiga, bentuk umum persamaan lingkaran ini apabila berpusat pada suatu titik min setengah A, min setengah B dengan jari-jari R. Rumusnya ini akar dari seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Terus lanjut. Nah, jadi di sini pusatnya min setengah A, min setengah B, yang mana A dan B ini adalah konstanta dari variabel X dan variabel Y. Oke, kita akan masuk membahas soal nanti biar lebih jelasnya lagi. Kemudian lanjut, nah seperti yang jelaskan tadi, garis singgung lingkaran. Nah tadi sudah persamaan lingkaran, sekarang persamaan garis singgung. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah ini jadi pengertian garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong satu titik pada lingkaran. Ada garis dia menyinggung satu titik pada sebuah lingkaran. Nah yang mana garis ini apabila diambil suatu jarak dengan jari-jarinya, dia akan berpotongan tegak lurus. Ini tegak lurus di sini, di M sini ya. Nah ini contohnya ini seperti tadi kan, misalnya ini gear besar, ini gear kecil. Ambillah ini sebuah garis, ini adalah rantai menghubungkan dua gear ini. Nah apabila gear yang besar dia diayuhkan, nah berputar, nah pasti otomatis gear yang besar juga berputar. Nah ini penerapan yang bisa kita mudah pahami dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan sepeda, dengan motor, dan kendaraan lainnya. Itu pasti bulat, nggak mungkin ini ada gear yang kotak gitu dia terus muter, nggak bisa dong, dan bannya nanti kotak, nggak bisa. Jadi ya ini penerapan lingkaran, persamaan lingkaran yang kita pahami, kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Nah di sini contohkan yang besar ini lingkaran besar berpusat pada P, yang mana R-nya R1 dan garis singgungnya ini bersinggungan dengan garis di titik M. Demikian juga pada yang kecil ini titik pusatnya di Q, garis-garisnya R2 dan dia bersinggungan di titik N. Bentuknya sedemikian rupa seperti ini. Oke, lanjut. Ini garis singgung seperti ini, dia menyinggung lingkaran. Next. Nah, jadi di sini ada juga persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jadi ada beberapa rumus yang mungkin ini banyak ya rumusnya. Jika diketahui titik singgung x1, y1 pada lingkaran, persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r, maka PGS-nya, PGS ini persamaan garis singgung ya, x kali x1 plus y kali y1 sama dengan r kuadrat. Nah ya, jika diketahui titik singgung x1 y1 ini A, B lah. Nah jadi apabila dia persamaan lingkarannya yang pertama ya, dia PGS-nya ini x1 plus y1 sama dengan r kuadrat. Nah yang kedua, apabila dia persamaan lingkarannya seperti yang kedua tadi, persamaan lingkaran yang dia berada di titik A, B, maka ini persamaan garis singgungnya ini x min A kali x1 min A, y min B kali y1 min B sama dengan r kuadrat. Oke. Kemudian yang ketiga, bila persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat
AX plus BY plus C. Nah, ini persamaan umum lingkaran. Nah, dia mempunyai garis singgung seperti ini, panjang ini. X1 plus Y1 setengah A kali X1 plus setengah B Y1 plus C sama dengan 0. Berarti itu apabila dia titik singgungnya berada pada titik X1, Y1. Kemudian jika diketahui gradien garis singgung lingkaran M, gradien ya miring ya, kemiringan kemarin ya. Jika diketahui gradien garis singgung lingkaran M, maka persamaan lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat. Persamaan lingkaran X kuadrat Y kuadrat sama dengan R. Nah, PGS nya itu Y sama dengan M X plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ya, seperti itu. Jadi ini kita jika diketahui gradiennya, gradien lingkaran M nya, maka untuk mencari PGS nya ini rumusnya seperti ini. Apabila persamaan lingkarannya itu yang X kuadrat Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, persamaan lingkarannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. PGS nya itu Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Oke, memang rumusnya sedemikian rupa rumusnya. Tapi apabila kita sudah paham dengan konsepnya, apabila nanti mengerjakan insya Allah ya udah lanjut next. Nah, ada juga rumus ini jarak titik ke titik. Nah, nanti apabila dalam suatu lingkaran ada titik di sini, titik A misalnya, ada titik B. Nah, ini jarak titik A titik ke titik B antara lingkaran ini dengan lingkaran ini berapa? Nah, ini ada rumusnya. Misalnya jarak titik X1 Y1 ke titik X2 Y2 adalah, rumusnya menggunakan ini D. D ini jarak ya. Akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Ini jarak antara titik ke titik. Jangan sampai kebalik. Kalau jarak titik ke garis itu X1, Y, apabila jarak titiknya X1 Y1 ke garis AX plus BY plus C, yakni seperti ini. Jaraknya D sama dengan AX1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Next. Nah, langsung masuk ke contoh soal di sini. Perhatikan kursor. Ya, di kursornya di sini. Jadi jangan langsung lihat jawabannya. Contoh soal. Jari-jari dan titik pusat lingkaran 4x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 12y plus 1 sama dengan 0 adalah. Nah, jadi di sini maaf saya nggak tulis secara manual rumus x y kuadratnya, karena yang jelas ini saya juga mengambil dari sumber di internet, Bu. Jadi kalau saya buat soal sendiri mungkin nggak terlalu hot, tapi di sini mungkin saya menemukan soal yang anggapan saya itu bisa saya jelaskan, saya mudeng walaupun tidak terlalu hot juga. Jadi saya langsung ambil gambarnya dan saya masukkan di sini, tanpa saya tulis ulang kembali, karena ya sebenarnya bisa seperti ini saya tulis ulang, tapi di sini saya langsung, yang penting gambarnya jelas dan mudah dipahami untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah jari-jari dan titik pusat lingkaran persamaan ini. Oke, jadi kita tulis dulu persamaannya. 4x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 12y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa dibagi semua, ini bisa disederhanakan, yakni dibagi dengan 4. Nah, 4 bagi 4 1 ya. Jadi dibagi 4 semua menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus x min 12 bagi 4 3y plus 1 dibagi 4 1 per 4 sama dengan 0. Nah, di sini didapat bahwa dalam persamaan ini variabel pada variabel x di sini adalah ada konstanta 1 di sini ya. Jadi A-nya 1, B-nya min 3, ini B-nya pada variabel y ini min 3 plus
yang konstanta di sini adalah C 1/4. Didapat ini AB dan C nya sedemikian rupa seperti ini. Nah kemudian titik pusatnya, nah kan apabila ada rumus yang seperti ini, titik pusatnya kan tadi min setengah A, min setengah B. Ya udah kita masukkan saja, A nya 1, B nya min 3. 1 kali setengah tetap min 1 ini, min 3 kali min setengah 3/2. Didapat titik pusatnya min setengah, 3/2. Nah kemudian di sini kita masuk titik pusatnya sudah ya. Jadi jari-jarinya di sini kita menggunakan rumus. Nah jadi kita memakai rumus untuk mencari jari-jari pada lingkaran menggunakan rumus R pada persamaan umum lingkaran yang panjang ini. Rumusnya ini 1/4 A kuadrat akar dari akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Udah kita masukkan saja tadi, A nya 1, B nya min 3, C nya 1/4. Jadilah ini. Nah 1/4 plus 9/4 min 1/4. Udah sama ya, 1 tambah 9 ya kan. Nah 1 tambah 9 min 1 berarti 9/4. Akar 9/4 itu 3/2. Jadilah di sini jari-jarinya ini dan titik pusatnya ini. Oke. Ini contoh soalnya ya, ini bukan soal yang hot. Ini contoh soal yang untuk penerapan tadi persamaan umum lingkaran. Next. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal-soal HOTS yang mungkin ini saya dapat dari sumber di internet. Soal-soal ini terdapat pada UN atau SBMPTN tingkat SMP dan SMA juga. Baik, saya lanjut. Di sini persamaan garis lurus yang melalui titik potong persamaan garis lurus yang melalui titik potong lingkaran-lingkaran yang melalui titik min 2, min 1 dan menyinggung sumbu X dan sumbu Y adalah. Nah, di sini yang Di sini yang ditanyakan persamaan garis lurus yang melalui titik potong lingkaran-lingkaran yang melalui titik min 2, min 1. Nah, jadi di sini grafiknya kita gambar dulu dalam sistem koordinat. Ada titik min 2, min 1. Nah, ini titik singgung antara lingkaran dan juga garis. Tapi tidak hanya satu lingkaran di sini, ada dua lingkaran karena pada soal lingkaran-lingkaran. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini kita lihat sih, di sini pada kuadran berapa? 1, 2, 3. Nah, di sini ternyata pada kuadran 3. Nah, jadi sesuai di sini min 2, min 1. Oke, biar langsung paham, kita lanjut next. Nah, di titik pusatnya itu ada 4 kemungkinan ya, yaitu positif A, positif A, atau ini kebanyakan ini. Ya, positif A, positif A, negatif A, positif A, positif A, negatif A, dan negatif A, negatif A. Oke. Jadi di sini ada 4 kemungkinan, yakni ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Positif dan positif itu kuadran 1, positif negatif kuadran negatif, positif itu kuadran 2 ya, X nya negatif. Kalau yang X nya positif, Y nya negatif kuadran 3. Kalau X Y nya negatif itu kuadran 4. Nah, pada soal dikatakan lingkaran melalui titik min 2, min 1, maka lingkaran yang dimaksud berada pada kuadran 3 ya, pada kuadran 3, sehingga titik pusat adalah min A, min A. Nah, titiknya min 2, min 1. Nah, itu pasti di kuadran 3. Titik pusatnya itu adalah ya min A, min A. Itu. Dan persamaan lingkarannya adalah menggunakan
rumus yang kedua itu apabila persamaan lingkaran melalui titik A, B. X plus A kuadrat plus Y plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. Seperti itu. Oke, lanjut. Nih, karena lingkaran melalui titik min 2, min 1 sehingga berlaku min 2 plus A kuadrat plus min 1 plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya. Kan ini kan soalnya ini X plus A plus min 1 plus A. Nah, hanya ini min 2 dan min 1 ini didapat dari XY pada titik pusat itu, pada titik ini, titik yang dilalui oleh garis singgung tadi. Oke, min 2 plus A kuadrat itu ya dikali min 2 plus A kuadrat jadi 4 min 4A plus A kuadrat plus 1. Ini ya, min 1 plus A kuadrat itu 1 kuadrat 1. Ini persamaan kuadrat ya, 1 min 2A plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. Maka kita kelompokan yang variabelnya sama, A dengan A kuadrat dengan A kuadrat. Jadilah A kuadrat. Ini kok di sini 0, ini langsung dipindah ruaskan ini. A kuadrat plus A kuadrat 2A min A kuadrat di sini ya tetap A kuadrat. 4 ditambah 1 5. 4 ditambah 4 min 2 min 4 min 2 min 6A. Jadilah A kuadrat min 6A plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan keluar ya. Jadi A min 5 dikali A min 1. Jadi penyelesaiannya di sini ada 2, yakni bisa A sama dengan 5 atau A sama dengan 1. Untuk A sama dengan 5 kita masukkan ke persamaan lingkaran. Ya tadi ya, X plus A kuadrat plus Y plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. A nya semua diganti 5. Nah, terus kita selesaikan dengan persamaan kuadrat. Jadilah X kuadrat plus Y kuadrat plus 10 X plus 10 Y plus 25 sama dengan 0. Oke. Itu untuk A sama dengan 5. Untuk A sama dengan 1. Oh ya, ini A sama dengan 5 ya, maaf ya. Maaf Bu, ini jadi gini Bu. Untuk A sama dengan 5 di sini. Untuk A sama dengan 1 itu dia langsung ke sini. Kan A nya 1. Jadi saya tulis kembali di sini pakai warna hitam. Untuk A nya sama dengan 1. A sama dengan 1. A sama dengan 1 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. X plus A kuadrat plus Y plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. Hanya kita masukkan ke sini, X plus 1 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Nah, kemudian kita persamaan kuadratnya kita selesaikan, jadilah ini seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Oke, kemudian kedua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi. Persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi. X min X 0, Y min Y 0, 10 min 2 8, 10 Y min 2 Y 8Y, 25 min 1 24. Nah, kita bagikan 8 semua, 8 bagi 8 1, 8 bagi 8 1, 24 bagi 8 3. X plus Y plus 3 sama dengan 0. Oke, jadi itu jawabannya, persamaan lingkaran tadi. Next, untuk soal hot yang kedua,
saya akan jelaskan. Jika garis G itu x min 2y sama dengan 5 memotong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 8y plus 10 sama dengan 0 di titik A dan B, maka luas segitiga yang dibentuk oleh A, B dan pusat lingkaran adalah, nah ini soalnya hot banget ini. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit dengan bahasa saya sendiri. Jadi di sini ada persamaan garis yang pertama dulu, x min 2y sama dengan 5. Kemudian dia memotong lingkaran yang punya persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 8y plus 10 sama dengan 0. Nah, ada garis dan lingkaran, dia memotong drag gitu di titik A, B, di titik A, di titik B di sini ya. Saya ada lingkaran, ada garis, memotong di titik A, B. Mungkin seperti itu. Kemudian terbentuklah segitiga AB dan pusat lingkaran. Ada pusat lingkaran, nanti ada segitiganya di sini. Ya nggak harus di sini juga, maksudnya di sini. Misalnya gambarnya itu ada lingkaran, ada garis, titik A, B, ini titik pusat. Nah, ini akan membentuk segitiga. Nah, seret. Nah, bagus sekali gambarnya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, maka yang perlu kita selesaikan dulu, kita ketahui bahwa jika garis Y sama dengan mx plus n dan lingkaran L sama dengan x kuadrat plus y kuadrat x plus by plus c sama dengan 0 berpotongan, maka titik potong diperoleh dari akar persamaan kuadrat persekutuan antara garis dan lingkaran. Itu pertama, langkah pertamanya ini. Oke, seperti itu. Garis Y mx plus n persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, ya kan, sesuai kan persamaan garis ini, tinggal kita ya pindahkan nanti. Kemudian ini persamaan lingkarannya sama juga rumusnya, maka pertama kita substitusikan x min 2y sama dengan 5 ke persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 8y plus 10 sama dengan 0. Oke, jadi x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 8y plus 10 sama dengan 0. X nya kita gantikan dengan ini. Oh gini, jadi persamaan ini, persamaan ini, nah ini kita ubah dulu menjadi x nya di luar seperti ini ya, di sini ya. Nah, jadi x sama dengan 5 plus 2y. Kemudian x ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran ini. X nya kita 5x plus 2y kuadrat, x nya jadikan 5 plus 2y. Kemudian kita kalikan 5 plus 2y kuadrat itu 4y kuadrat plus 20y plus 25. Y kuadratnya tetap 4 kali 5 24 kali 2 8y. Kemudian 8y plus 10. Kita kelompokkan, kita samakan variabel-variabelnya, kita jumlahkan atau kurangkan di sini. 4y kuadrat tambah y kuadrat tambah y kuadrat 20y plus min 8, ini 0 ya, ini 0. 20y tetap 25 tambah 10 min 20 15. Nah, jadilah ini. Kemudian sampai sini kita bagikan dengan 5 semua ya, dibagi 5. Maka y kuadrat plus 4y plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan di sini, y kuadrat plus 4y plus 3 menjadi y plus 1 kali y plus 3 sama dengan 0. Jawabannya itu y min 1 atau y sama dengan min 3. Untuk y min 1 kita peroleh ya, untuk x ya, ini dari mana sih dapatnya? Ini dari sini tadi. 5 plus 2y. Jadi kita
dapat Y, kita substitusikan Y ini ke dalam persamaan ini. Jadilah Y-nya itu adalah X plus 5. X sama dengan 5 plus 2Y. Kita gantikan Y-nya sama dengan min 1 ya. Nah, jadilah ini hasil dari X ini adalah min 3. Nah, jadi titik potongnya 3, min 1. Untuk yang ini Y sama dengan min 3, kita peroleh X sama dengan 5 plus 2Y, Y nya kita ganti min 3. Nah, jadilah ketemu X nya ini min 1. Min 1 ini X dan min 3 ini Y. Titik potongnya adalah ini. Nah, gambarannya seperti ini tadi ya. Seperti ini gambarannya. Kan daerahnya sini. Dari gambar di atas kita hitung luas segitiga adalah luas setengah persegi. Ya enggak? Jadi di sini ada sebuah lingkaran ya. Udah ketemu titik potongnya tadi ya. Titik potong 1 dan titik potong 2 di sini tadi min 1, min 3 dan 3, min 1. 3, min 1. Kita udah cari bareng-bareng. Titiknya di sini ternyata. Nah, titik pusatnya di sini. Nah, ditanyakan luas segitiga ini. Ternyata luas segitiga ini juga sama segitiga ini, sama dia sama dan sebangun. Nah, digabungkan ini adalah menjadi sebuah persegi. Nah, dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa luas segitiga ini adalah setengah dari persegi. Setengah dari persegi ini, dimana panjang sisinya ini, ya kan? Ini adalah apa? Jari-jari, betul. Jari-jari. Nah, oke, rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Ini rumusnya nanti ya, ini ke sini. Oke, sebelum itu kita cari ini dulu, guys. Dapat ini dari mana? Titik ini, ya kan? Jarak antar titik ke titik. Nah, jarak antar titik ke titik. Ini menggunakan rumus ini. D ini ya, dx2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. X2 nya 3. Nih. X1 nya ini 0. Nih. Kemudian y2 nya min 1, y1 nya 0. Nah, ini kan kita sama aja, nyari ini ke sini atau ini ke sini sama aja. Jadi kita cari ini ke sini aja. Maka jadilah ketemu D ya, panjangnya ini panjangnya ini adalah akar 10. Ya udah, kita masukkan luas segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu adalah ini alas, ini tinggi. Nah, sama-sama akar 10. Kita kalikan setengah kali 10, 5. Ketemulah luas segitiga ini 5 cm kuadrat. Oke. Itulah. Oke. Next ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan soal HOTS dan penjelasan mengenai materi persamaan lingkaran dapat dimengerti dan dipahami oleh Bu dosen dan juga oleh teman-teman sekalian yang melihat dan menonton video ini, dan juga bisa bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bisa bertanya pada kolom komentar atau bisa langsung japri ke saya. Dan apabila ada kesalahan, salah kata, salah ucapan, atau salah dalam saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia juga tidak luput dari kata maaf. Baiklah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah kata atau tutur kata yang tidak pas, tidak berkenan di hati para pendengar. Baik, saya cukupkan penjelasan video pengganti UTS
mata kuliah geometri analitik bidang ini. Semoga dapat mendapatkan hasil yang terbaik untuk saya sendiri dan teman-teman sekalian, dan mendapat keberkahan dalam kita belajar, dalam kita kuliah, dan bisa terus meneruskan dalam kita thalabul ilmi, belajar. Terima kasih banyak. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.